Halo para pemirsa dan pecinta dan penggemar Suyanto.id, ketemu lagi suasana setelah Lebaran. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita masih bersama tamu hebat kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Ali Sofah. Beliau adalah guru besar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pagi ini kita berada pada episode 5 yang tetap main timnya itu adalah skripsi, tesis, disertasi. Namun subtemanya adalah bagaimana kita membuat skripsi, tesis, disertasi dan sekaligus bisa digunakan untuk publikasi di jurnal terakreditasi atau berreputasi. Nah, sekali menyelam sambil minum air atau 2 in 1. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yanto? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu sehat karena sudah ada varian baru COVID-19. Gimana Pak Ali? Kita akan memberi penjelasan dan informasi mengenai 2 in 1, menulis tugas akhir sambil menyiapkan, bukan sambil, bisa juga menyiapkan jurnal, dalam arti menyiapkan artikel di jurnal. Silakan Pak Ali. Ya, gini, jadi memang menarik itu. Kalau dikasih judul episode ini dikasih judul 2 in 1 ya, ini mirip-mirip 3 in 1. Ya. Kali berangkat 3 orang terangkut itu kalau di dalam konteks aturan berkendara di Jakarta ini sekali mengerjakan bisa menghasilkan 2 gitu. Ya, jadi 2 in 1 sekali mengerjakan. Ya. Hari-hari berbulan-bulan. Kemudian selesai itu ya menghasilkan 2. Ya, betul. Ini tidak mudah juga, soalnya memang targetnya itu kalau dilihat misalnya disertasi ya targetnya standar yang ditetapkan pihak lain. Jadi pihak lain itu bukan pihak internal, katakanlah Dewan Penguji atau pembimbing disertasi di perguruan tinggi yang bersangkutan, termasuk juga yang melibatkan penguji dari luar. Ini ya. ada penguji lain, ya. Artinya penguji lain yang nanti itu menentukan nasib apakah memang betul-betul sekali mengerjakan 2 produk itu berhasil ya. Kalau disertasi itu keberhasilannya itu tergantung pada bagaimana pembimbing dan penguji itu menyetujui sebagai disertasi yang kemudian lulus, tapi kemudian yang pihak lain yang ini di luar kendali ini. Jadi ini betul-betul harus dikawal oleh para pembimbingnya. Tapi begini Pak Yanto, ini kan juga sangat tergantung pada pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi sebagai tugas akhir untuk gelar S1, S2, S3. Ya, betul. Memang ada, saya tidak perlu menyebutkan perguruan tingginya, tapi ada, sudah sejak lama, tahun 2010 saya punya buktinya. Nah, ini yang saya lihat itu bukan disertasi, tapi skripsi Pak Yanto. Oke, ya. Skripsi itu betul-betul memang dari segi substansi, begitu dia mengerjakan skripsi itu, maka kemudian selesai juga artikelnya. Ya. Jadi, kalau dalam forum-forum pelatihan itu saya tanyakan pada peserta, coba kira-kira berapa halaman skripsi yang kemudian bisa langsung dikonversi menjadi artikel untuk terbit di jurnal, dan ini betul-betul empiris. Yang saya bicarakan ini terbit juga di jurnal dengan substansi yang sama, tapi format dan sistematika berbeda. Jadi saya tanya,
berapa halaman kira-kira? Wah, kemudian menyebut 20 halaman. Oke, Ya. ditawar lagi enggak? 50 halaman, masih gitu. Wah, terus baru saya sebut, ya itu hanya 10 halaman, 8 halaman, saya bilang gitu. Ya 8 halaman untuk artikelnya? Dua-duanya, artikel maupun bedanya yang membedakan itu cuma kalau itu skripsi, maka kelihatan bab 1, bab 2, bab 3, bab. Ya. Sedangkan kalau itu dalam bentuk artikel tidak lagi ada bab. Ya, betul. Pendahuluan. Apa embedded ya. Terus saya tanya lagi, ini emang yang termasuk ekstrim ya, dalam artian ekstrim itu bagian pendahuluan ya. Saya kebetulan bidangnya memang bidang eksakta. Berapa halaman katakanlah pada bab 1? Ini saya tanya skripsi, bukan artikel ya. Skripsinya itu bab 1 pendahuluan itu kira-kira berapa halaman? Banyak nebak. 2 halaman, mungkin 3 halaman. Semuanya salah. Itu setengah halaman. Luar biasa ya. Bab 2 itu langsung di halaman yang sama, Pak Yanto. Ya. Bab 2. 2 itu langsung pada halaman yang sama dengan bab 1. Jadi ya. Selama ini konvensional ya, artinya selama ini masih kita pahami kalau sudah berganti bab itu ya ganti halaman kan gitu. Enggak. Satu halaman itu ada 2 bab, bab 1, bab 2. Tapi begitu melihat artikelnya ya substansinya sama. Oh, sangat inovatif itu. Berarti nggak ada pedoman. Keberanian, Pak Yanto. Ini keberanian perguruan tinggi yang bersangkutan. Mungkin saja, mungkin ya ini saya tidak berhasil mewawancarai. Mungkin saja karena ngapain harus 2 kali kerja. Justru bisa terbit di jurnal yang bereputasi, itulah ukuran yang sebenarnya dalam kaitannya dengan mutu gitu. Nah, jadi ini saya melihat bahkan di perguruan tinggi di luar negeri di perguruan tinggi yang punya reputasi, misalnya gitu, saya tidak ingin menyebut apa namanya nama perguruan tingginya, tapi saya kebetulan diminta untuk menjadi penguji luar gitu ya. Itu belum sampai ke sana, Tapi artinya yang tadi saya contohkan itu perguruan tinggi di Indonesia yang tapi terlalu ekstrim saya kira itu ya. Hanya bisa untuk matematika saya kira Pak Ali. Mungkin, iya. Poin Pak Yanto benar. Ya. Mungkin saja itu mudah buat yang bukan matematika tapi fisika, kemudian kimia, ya itu ya bidang yang saya sebut itu sebenarnya kimia. Ya. Karena apa? Yang namanya garis depan perkembangan ilmu itu kalau dalam bidang-bidang fisik atau kimia itu kan jelas itu. Ya. Jelas itu. Tapi itu memang ada political will atau academic will dari pembimbing dan perguruan tinggi untuk keluar dari tradisi lama. Dan saya kira itu tidak widely accepted. Dan tentu kalau misalkan saja dijadikan wacana itu akan menjadi pro kontra saya kira. Iya. Tapi gini, mensiasatinya begini. Jadi seringkali itu skripsi, tesis, disertasi oleh pihak perguruan tinggi atau pembimbing sebagai panduan itu ingin melihat unjuk kerja dalam artian yang memang dikuasai, yang telah dilakukan dan itu menunjukkan yang sudah dikuasai oleh calon doktor misalnya, calon magister atau sarjana, itu semuanya ditulis dalam bentuk tugas akhir itu, skripsi, tesis, disertasi. Jadi memang tidak berpikir dan ini saya kira tidak ada masalah. Ya. Ini betul-betul namanya skripsi, tesis, disertasi sebagai unjuk kerja, bukan diniati untuk langsung bisa dipublikasi, bukan memang. Ya. Nah ini tidak salah. Jadi
masih saya ingat ada pembimbing yang mengatakan tulis apa yang kamu ketahui. Padahal sebetulnya dalam menulis artikel itu tulis apa yang kami tidak ketahui gitu. Ya. Tulis apa yang orang pembaca itu belum diketahui. Jadi yang ditulis itu yang memang belum pernah ditulis di mana-mana. Tapi ada mungkin juga ini policy perguruan tinggi, ini tempat menunjukkan kemampuan mahasiswa, calon doktor, calon magister atau calon sarjana, apa yang mereka kuasai, apa yang mereka kerjakan. Dalam artian misalnya mengkaji pustaka, yang dikaji itu semuanya ditulis di situ. Nah, ini ada komprominya gitu. Jadi kalau itu kemudian ternyata masih seperti itu, tidak ada masalah. Misalnya katakanlah sekali lagi ini bisa saja mengerjakan sekaligus sekali, tetapi juga menghasilkan dua. Nah, yang paling banyak membedakan itu pada itu tadi unjuk kerja yang paling penting dalam kaitannya dengan penelitian, apalagi dalam menulis skripsi, tesis, disertasi, adalah menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terbit di jurnal-jurnal yang bereputasi. Yang saya pernah nyebut itu bahkan ada yang mentarget minimalnya 50 artikel dari jurnal yang berbeda-beda. Nah, ini unjuk kerja ini memang penting sekali. Karena mungkin saja masih ada kekhawatiran, jangan-jangan yang ditulis singkat itu ya itu saja. Itu saja. Tapi kalau dikaitkan dengan KKNI, itu kan debatable. Kalau dari outcome dari sebuah karya tulis akhir itu. Dimana kalau mungkin di S1 itu boleh hanya membuat aplikasi dari yang ada. Mengaplikasikan yang mereka ketahui gitu ya. Kemudian kalau doktor itu harus ada kreatif, harus inovasi, kebaruan, dan yang terukur. Itu kan harus ada uji yang panjang-panjang, nggak mungkin karena misalkan pendek 20 halaman. Ya, betul. Itu harus diperhatikan juga itu. Betul. Jadi maksud saya itu justru ada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan, bisa juga seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi kemudian juga tetap harus menunjukkan kemampuan yang kemudian itu sesuai dengan itu tadi KKNI tadi, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dari segi kompetensi yang mereka harus miliki ya. Kalau dalam ini di lampiran dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu ya di lampiran itu bahwa ada yang memang harus ditunjukkan oleh yang kemudian hasilnya dalam bentuk skripsi atau tesis atau disertasi yang memang levelnya beda dari segi KKNI tadi itu. Sehingga bahwa the end goal dari penelitian apa saja itu publikasi itu sebetulnya juga ada kelemahannya Pak Ali. Walaupun itu adalah merupakan universal keberterimaannya itu. Kan lalu akhirnya orang hanya bercita-cita untuk mempublikasikan di dalam jurnal yang terindeks dan kadang kurang memperhatikan apa yang disebut kebermaknaan, temuan terhadap kemaslahatan masyarakat gitu loh, saya kira. Iya. Itu yang. Ya, sebetulnya asumsinya itu, Pak Yanto, asumsinya itu kalau untuk disertasi ya misalnya itu, kalau kontribusinya itu ke ilmuwan, maka bagaimana itu kemudian bisa menginspirasi praktek, merevisi praktek, karena ada temuan keilmuan baru, itu juga dianggap sekaligus ada kontribusi yang sifatnya praktis atau pragmatis. Jadi seringkali kalau dalam bentuk kesimpulan atau di bagian akhir ya, itu
bagaimana kontribusinya terhadap teori, bagaimana kontribusinya terhadap praktek, gitu ya. Ya. Ada theoretical significance, ada juga practical significance. Itu memang seringkali diminta disebut. Tetapi sebetulnya kalau theoretical significance itu jelas, ada sesuatu yang baru dalam kaitannya dengan keilmuan, maka sebetulnya otomatis nanti kalau kemudian itu menginspirasi praktek, maka prakteknya menjadi lebih bagus. Karena mengeterapkan temuan-temuan teoritis tadi. Ya. Sehingga kadang-kadang tidak perlu disebut, tidak apa-apa, tapi kalau disebut juga akan lebih menunjukkan bahwa implikasi dari temuan keilmuan itu tadi, nulis atau dalam hal ini adalah calon doktor misalnya, itu paham bagaimana implikasinya. Nah, kemudian terakhir ini Pak Ali, pertanyaan terakhir. Jadi, gimana untuk bikin 2-in-1 itu tadi? Caranya itu supaya sambil menyelam bisa minum air itu tadi. Ya, betul Pak Yanto. Jadi kerja keras yang paling sulit ini khususnya untuk disertasi yang akhirnya nanti kemudian bisa dipublikasikan di jurnal yang bereputasi itu pada investasi awal yang kita bahas secara intensif di episode sebelumnya, yaitu tentang bagaimana menulis pendahuluan. Ya. Bagaimana menulis pendahuluan itu kan di balik meja, ya di balik layar itu kan mereka memilih artikel yang relevan dari jurnal-jurnal, kemudian mengkaji itu semuanya dipaparkan di bagian khusus di bab 2. Tetap menggunakan bab 2. Bagian khusus kalau bab 1 ya bagian terpisah gitu. Jadi bisa saja berhalaman-halaman. Iya. Jadi hasil kajian pustaka ini tetap saja menunjukkan sebenarnya kinerja yang memang dilakukan oleh peneliti atau oleh mahasiswa calon doktor itu, dan semuanya disampaikan, ya sampaikan betul-betul memang seperti juga ada parade kutipannya juga gitu, artinya ya ada parade kutipannya juga, tapi tidak hanya sekedar parade mengkompilasi, tapi betul-betul memang kemudian tunjukkan ini temuannya apa, ini temuannya apa, ini temuannya apa. Jadi bisa berhalaman-halaman. Sehingga dalam kaitannya dengan jumlah halaman, disertasi seperti ini masih bisa 150 halaman. Nanti 150 itu kemudian bisa diterima begitu saja. Iya. Di bagian pendahuluan itu yang kemudian nanti akan menjadi bagian dari artikel yang dikirim ke jurnal, itu intinya saja, sintesisnya saja. Iya. Parade. Iya. Jadi berupa sintesis itu beda dengan rangkuman, beda dengan singkatan, ya. Jadi, beda. Harus dipahami. Kalau rangkuman itu yang mengkompilasi lah gitu ya rangkuman itu. Kalau sintesis itu mengambil intisarinya, yang intisarinya itu adalah temuan-temuan mana yang sama, mana yang tidak sama, mana yang masih tidak jelas. Dan untuk menjelaskan fenomena baru, gitu saya kira. Betul. Dan itu di bagian pendahuluan, kemudian dipisahkan dari yang bagian tersendiri tadi. Jadi kalau itu kemudian bisa dilakukan gitu, maka pada waktu akan dikirim ke jurnal, maka bagian yang detail tadi, yang berpanjang-panjang tadi, itu tidak disampaikan, tidak dikirim. Jadi artinya bisa saja kalau semula 150 halaman, maksimal bisa hanya menjadi 20 halaman. Termasuk misalnya bagian metode. Bagian metode itu mungkin semua hal yang terkait dengan bagaimana penelitian itu dilakukan, itu detail sekali. Ya, detail sekali. Tapi kemudian yang sifatnya detail tadi itu sebetulnya bisa dimasukkan ke appendix ya, di lampiran. Nah, itu yang kemudian tidak dikirimkan ke jurnal. Termasuk juga temuan-temuannya. Ya, temuan-temuannya tidak semuanya
Jadi artinya yang kemudian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, khususnya disertasi, semuanya itu juga detail menjawab pertanyaan penelitiannya. Tapi kemudian yang dihadirkan dalam bentuk artikel itu hanya yang kira-kira memang mengarah kepada nanti dibahas dalam bagian pembahasan yang kemudian akan menunjukkan kebaruan tadi itu. Oke. Tapi sekali lagi ini memang tidak mudah ya. Ya. Tidak mudah karena pada waktu menulisnya itu mahasiswa yang bersangkutan harus sudah melihat ini mana yang nanti akan bukan dibuang ya, tapi tidak dijadikan artikel untuk jurnal. Ya, betul. Tetapi ada juga cara yang lebih mudah, yaitu pokoknya selain bab 2 yang isinya itu hasil kajian pustaka, bab 1 tentang pendahuluan, bab 3 tentang metode misalnya, bab 4 tentang hasil, bab 5 tentang pembahasan, bab 6 tentang simpulan dan rekomendasi, itu betul-betul disiapkan untuk menjadi bagian dari artikel. Jadi hanya tinggal mudah saja pada waktu mengirimkan ke jurnal, itu hanya mengubah sistematika, jadi bab menjadi tidak dalam bentuk bab, kemudian kalau ada bagian-bagian yang sifatnya itu keharusan untuk menjadi skripsi, tesis, disertasi itu di situ tidak lagi ada, jadi sistematikanya, tapi kemudian sebenarnya penulisannya sudah ada di situ. Iya. Pada waktu menulis sudah memikir itu, Pak Yanto. Jadi persiapannya itu di pikiran Pak Ali sebetulnya. Betul. Ya, betul. Tidak kita ngomong imprinting per se kan begitu. Jadi dalam mindsetnya itu loh. Jadi ketika kita menulis itu sudah harus punya imajinasi. Sambil wah tangannya begini-begini. Nah, ini nanti yang bagian harus dikirim ke jurnal. Iya. Tapi Pak Yanto itu harus seirama dengan pembimbingnya Pak Yanto. Ya. Jadi kalau itu mengendaki lain tidak bisa gitu. Ya. Dan harus memahami in-house style-nya jurnal itu kan. Jadi akan dikirim kemana, itu kan betul. mempengaruhi pikiran kita untuk mempersiapkan ke jurnal itu. Sehingga caranya kalau dalam kalau dalam bidang pendidikan atau psikologi sebetulnya ada in-house style-nya itu yang sudah bisa memayungi, yaitu menggunakan APA ya. Karena pada dasarnya semua jurnal yang bereputasi internasional, bahkan yang kemudian terindeks di Scopus, kalau yang itu keilmuannya adalah pendidikan dan psikologi, maka acuannya sama, APA. Ya, APA. Jadi kalau itu kemudian bisa dalam bidang pendidikan ya, kalau dalam bidang-bidang yang lain, bahkan dalam bidang ekonomi kalau tidak salah juga IPA ya, saya enggak yakin lagi. Dalam bidang ekonomi IPA itu dalam arti tata tulisnya ya, jadi kutip mengutipnya ya, upacaranya itu. Ya, itu IPA itu sebetulnya juga tidak masuk substansi Pak Yanto. Ya, tidak. Ya. Jadi artinya pada waktu misalnya katakanlah memaparkan hasil kajian pustaka dalam kaitannya dengan penyebutan nama, penyebutan tahun, di mana letaknya, kemudian pada waktu menulis referensi, itu sudah tidak perlu khawatir lagi nanti jurnal mana yang dituju. Ya. Tapi di IPA kan, Pak Ali, di IPA kan ada kok tuntunannya bagaimana membuat pendahuluan, bagaimana membuat mendeskripsikan metodenya, itu kan ada semua itu di IPA. Ya, tetapi memang tidak masuk substansi ya. Jadi ya tidak masuk substansi. Tapi pada dasarnya IPA itu yang sifatnya umum untuk semua bidang psikologi dan pendidikan. Ya, termasuk measurement ya, termasuk measurement. Jadi sebetulnya kalau dari segi substansi itu tidak disinggung oleh IPA. Ya, sehingga kemudian keilmuannya itu memang masih harus, kalau sudah berpikir nanti mau dipublikasikan,
sudah harus berpikir ini nanti jurnal apa. Ya. 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 Jadi, Itulah. nah, yang masih harus diperhatikan adalah bagaimana kekompakan para pembimbing dalam mengarahkan pada mahasiswa. Jangan sampai kemudian ada katakanlah 3 pembimbing beda-beda. Ya. Wah, ya. Kalau bedanya itu pada tata perguruan tinggi, lembaga, mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau tatarannya itu pada mahasiswa yang sama dibimbing oleh 3 orang, 3 orangnya punya perbedaan persepsi, ya ini harus diatur ini. Iya. Jangan merugikan mahasiswa gitu. Ya, oke lah. Saya kira memang tidak gampang menyatukan orang 3, 4 plus penulisnya dan Iya. APA, jangan keliru, APA Association of American Psychological Association. Ya. Apa Pak Ali APA? American Psychological Association. Ya, American Psychological Association. Ya, saya lupa Americannya itu. Yang ingatnya Psychological Association. Ya, oke lah. Jadi memang harus kerja keras. Namanya kerja keras itu bersinergi. Bersinergi itu gampang diucapkan juga, sulit dilakukan. Dan kalau sinergi ada yang jual, tentu kita beli banyak-banyak. Ya sudah. Oke. Saya kira sebetulnya substansinya sudah kita miliki mengenai 2-in-1 ini. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mengikuti dengan baik dan ada manfaatnya. Terima kasih saudara-saudara sudah bersama kita. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Ketemu lagi dalam episode ke-6 yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.